Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Baris sekalian. Saya Iqbal Buhori dari Biro SDM Aparatur dan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sobat Baris sekalian, di sini sekarang saya akan sedikit memberikan video tutorial mengenai pengisian kinerja BKN ya. Jadi ini sebagai pengganti aplikasi SKP sebelumnya, di mana kita tadinya mengisi di eskp.go.id, eskp.kkp.go.id, sorry. Dan sekarang aplikasinya rencananya per tahun 2023 ini akan diganti dan diisikan melalui kinerja BKN ya. Di sini saya akan memberikan satu saja contoh pengisian kinerja BKN, satu saja, dan kemudian bagaimana cara memprosesnya sampai pengajuannya saja, karena sampai saat video ini kita bikin masih ada satu form yang masih belum diselesaikan ya, jadi untuk tutorial lengkapnya sampai nanti SKP itu jadi bisa dicetak segala macam nanti ada di video selanjutnya. Oke, buat masuk ke aplikasinya kita langsung aja praktek ya untuk pengisian SKP ini. Yang pertama kita masuk ke eskp.go.id. Ini terkait dengan SKP kita yang lama, nanti kita akses ya. Kemudian kita juga masuk ke kinerja bkn.go.id ya. Ini saya memakai akun rekan saya ya. Kita abaikan aja dulu. Ini sebelumnya kita di eskp.go.id ya, seperti yang bisa kita lihat di tahun 2022. Nah, ini karena apa? Tahunnya 2023, periodenya 2023, kita ganti dulu ke periode 2022. Nah, kenapa sih kita perlu untuk melihat SKP kita yang tahun 2022? Nah, kebetulan di sini ini dulu kita kan masih memiliki beberapa tugas yang sama dengan tahun 2022. Nah, di tahun 2023 ini seharusnya ini kan rekan saya ini kita anggap tidak berubah jabatannya ya. Jadi kita isikan SKP yang sama. Kita ambil satu saja kinerjanya nanti ya. Ini contohnya. Nah, lalu kita isikan kinerjanya. Oh ya, oke. Kita lanjutkan. Di sini kita udah masuk baik di eskp.kkp.go.id maupun di kinerja.bkn.go.id. Nah, di sini ini adalah laman pertama kita di kinerja.bkn.go.id. Nah, di sini kita masih menghadapi ini di halaman ini. Langkah pertama kita jika belum pernah membuka atau membuat SKP atau akan membuat SKP di suatu periode, kita adalah klik tambah SKP. Nah, di sini tambah SKP itu pastikan UNOR atau unit organisasi rekan-rekan sudah benar ya. Terus kemudian nama atasan sudah benar, terus UNOR kerja atasan juga sudah benar. Kemudian dipilih periodenya. Misalnya ini untuk Januari 2023 ya, kita klik 1 Januari 2023. Periode akhirnya kita klik Desember 2023, 31 Desember 2023. Pendekatannya apakah itu kuantitatif atau kualitatif? Karena saya atau rekan yang kita buat ESKP-nya ini adalah bentuknya dokumen, jadi kita ke kuantitatif aja. Oke, lalu kita klik OK. Nah, karena kami sudah membuat SKP sebelumnya, maka kita close ini ya. Tapi kalau belum pernah kita OK kan, kita close dulu. Nah, kemudian setelah itu, setelah Anda menambah SKP, kemudian kita masuk ke detail SKP. Di tab detail SKP ini, kita klik detail SKP-nya. Nah, di sini masih kosong. Setelah kosong, Anda langsung tambahkan ke tombol tambah RHK ini. Nah,
RHK ini isinya rencana hasil kerja atasan yang ingin diintervensi, terus kemudian jenis RHK-nya, kemudian ada rencana hasil kerjanya. Nah, rencana hasil kerja atasan itu biasanya udah ada pilihannya ya, tinggal kita pilih aja. Nah, ini RHK ini asalnya dari IKU, biasanya dari IKU atasan ya. IKU itu misalnya kita lihat di ESKP dulu. Misalnya ini nih, kinerja utamanya tersedianya data dukung pelaksanaan PMPRB, pelaksanaan RB unit sekretariat jenderal. Nah, ini rencana kerja atasan, tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan SDM aparatur. Kita lihat ada nggak tuh tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan SDM aparatur. Nah, ini ada, kita klik dulu. Terus kemudian jenis RHK-nya itu apakah itu tambahan atau utama. Nah, seringkali karena itu masuk dalam IKU berarti itu utama. Terus kemudian rencana hasil kerjanya ini nanti kita isikan sesuai dengan rencana hasil kerja. Misalnya ini nih, tersedia data dukung pelaksanaan PMPRB, ya kita klik aja, kita copy, lalu kita pastekan di sini. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik OK. Nah, ini kan udah ada, setelah itu udah ada seperti ini ya rekan-rekan. Tata kelola pemerintahan yang baik, terus tersedia data dukung pelaksanaan PMPRB di unit sekretariat jenderal. Hal yang berikutnya harus kita lakukan adalah menambah indikatornya. Misalnya aspeknya apa? Karena hasilnya adalah dokumen, kita klik kuantitas. Kemudian indikatornya apa sih? Nah, inilah indikatornya, atau biasa kita sebut indikator kinerja individu. Dokumen draft rencana kegiatan RB Sekjen misalnya secara lengkap, ya kita tinggal copy aja, masukkan ke sini indikatornya. Kemudian masalah targetnya. Nah, seperti yang sudah pernah dibuat di skp.kkp.go.id, ini adalah jumlah target dokumen yang akan kita buat atau menjadi hasil akhir kinerja kita. Jadi karena ini targetnya satu dokumen, ya kita isikan satu dokumen, kemudian kita OK. Nah, setelah itu terciptalah seperti ini. Aspeknya kuantitas, indikator kinerja individunya ada, terus target tahunannya juga ada. Nah, karena di sini indikator kinerja individunya ada beberapa ya. Kita coba lihat lagi, balik ke halaman ESKP. Ternyata ini ada dua rencana kerja dari pegawai itu yang sama. Tersedia data dukung PMPRB, di sini juga tersedia data dukung pelaksanaan PMPRB. Nah, kita isikan lengkap semuanya. Dokumen matriks optimalisasi juga kita masukkan lah di sini ya, ditambah indikator. Aspeknya tetap kuantitas karena tadi hasilnya dokumen. Kemudian kita klik lagi di sini. Terus tetap dokumen lagi ya. Targetnya satu dokumen, kita klik satu dokumen, kita OK kan. Kemudian kita cek lagi, oh ternyata masih ada dua indikator lagi. Jadi dua indikator ini juga harus kita masukkan. Kita tambah lagi indikatornya, kuantitas lagi misalnya, dan ini satu dokumen lagi. Oke. Nah, ini kemudian ada dokumen laporan Monef, kita tambahkan lagi yang terakhir, tapi tambah indikator kuantitas lagi karena tadi jumlahnya 4 dokumen ya. Ini mungkin karena 4 dokumen ini karena target tahunan karena ada Monef tiap 3 bulan ya. Oke, nah berikutnya yang rekan-rekan, misalnya ini anggaplah sudah selesai semuanya ya. Nah, kemudian kita juga harus mengisi lampiran yang paling bawah ini rekan-rekan, dukungan sumber daya. Dukungan sumber daya ini nanti aslinya kosong, namun demikian kita harus wajib mengeditnya. Misalnya ini ada 3 ini ya. Pertama adalah dukungan sumber daya, yang kedua terkait skema pertanggungjawaban, dan yang ketiga adalah konsekuensi. Nah, yang pertama ini kita harus isi dukungan sumber daya. Misalnya ini sumber daya ada
ada beberapa ya. Yang pertama jelas sumber daya manusia, terus kemudian yang kedua adalah peralatan seperti laptop ataupun alat penunjang lainnya. Nah, di sini nggak harus seperti ini rekan-rekan, nggak harus laptop atau alat kerja lain, ketersediaan anggaran dan tim kerja. Nah, kita mungkin bisa merinci, misalnya nih dibutuhkan alat kerja seperti satu, dibutuhkan alat kerja seperti alat kerja yang mendukung seperti misalnya laptop yang memadai. Kemudian jika rekan-rekan ingin menambahkan sumber daya lain yang dibutuhkan, misalnya anggaran, kita tinggal klik enter dan tulis di bawahnya anggaran. Nggak perlu dinomorin ya kawan-kawan, nomornya dihapus saja. Anggaran yang mendukung. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya manusia, misalnya ya, sumber daya manusia atau tim kerja yang cukup, yang memadai juga. Cukup atau memadai ya, yang cukup lah nanti ini. Nah, ketersediaan ini nanti pada akhirnya akan dibaca oleh atasan rekan-rekan sekalian, dan ini nanti akan menjadi semacam bisa dibilang dialog kinerja atau apalah, atau terjadi dialog antara atasan dengan Anda yang mengajukan. Jadi nanti jika ada koreksi, nanti ada koreksi langsung dari atasan. Kita klik OK. Kemudian skema pertanggungjawabannya. Nah, ini karena saya masih staff ya, sebenarnya skema pertanggungjawabannya itu sederhana saja sih. Nah, ini ada yang menyampaikan laporan pelaksanaan RB Sekjen dengan triwulan, atau bisa juga seperti ini rekan-rekan, menyampaikan hasil pekerjaan ke atasan. Terus kemudian menyampaikan laporan pelaksanaan. Oke, itu skema pertanggungjawaban, itu bebas lah, diisi dulu saja, tapi wajib diisi. Kemudian yang terakhir adalah konsekuensi. Nah, ini konsekuensi ini terkait dengan hal-hal apa saja yang akan menjadi reward Anda jika gagal atau jika tidak berhasil. Nah, konsekuensinya misalnya jika gagal, teman-teman bisa memasukkan seperti ini. Misalnya ini, pertama, jika rekan-rekan mungkin gagal mencapai, mungkin bisa dilakukan dengan satu, kunjungan kerja ke unit kerja yang memiliki kinerja baik. Terus kemudian kalau misalnya ini nggak tercapai, rekan-rekan juga bisa mengajukan untuk pemotongan tunjangan kinerja misalnya. Dan yang ketiga ini target asli dari rekan yang mengisi ya. Jika target tidak tercapai, maka akan ditambahkan anggaran ya. Pejabat sekelas subkord ataupun di atasnya, ataupun yang nanti rekan-rekan yang sudah di ahli muda nanti bisa mengajukan ini terkait anggaran. Jadi kalau sudah kita klik OK, ya ini sudah terisi semua lampiran dukungan sumber daya, kemudian skema pertanggungjawaban dan konsekuensi. Setelah itu rekan-rekan baru ajukan SKP. Ajukan SKP ini nanti setelah Anda OK, konsekuensinya Anda tidak bisa melakukan perubahan SKP sampai selesai ditinjau. Selesai ditinjau ini artinya rekan-rekan, kalau misalnya atasan rekan-rekan OK berarti OK, tapi kalau misalnya enggak, dia nanti akan dikembalikan. Klik OK ya kalau udah selesai. Ya, demikian tutorial pengisian e-kinerja BKN di bkn.go.id. Semoga bisa membantu rekan-rekan sekalian, dan selamat mencoba, selamat mengisi, dan terima kasih.